18 Juni 2026, sebuah bola api besar menerangi langit malam di atas Moskow. 13 juta penduduk kota itu terbangun dalam keadaan panik total. Selama 4 tahun, pemimpin mereka, Presiden Vladimir Putin, telah meyakinkan mereka bahwa pertahanan ibu kota tidak bisa ditembus, bahwa Moskow benar-benar terlindungi. Dan sebanyak apapun rudal atau drone Ukraina, takkan pernah cukup untuk menembus barak-baraknya. Mereka tahu bahwa ada perang di Ukraina, tapi rasanya perang itu sangat jauh dari kehidupan nyaman mereka di kota besar. Mereka telah diberitahu berulang kali bahwa rumah mereka aman. Mereka salah. Sekelompok besar drone serang Ukraina baru saja melewati wilayah udara yang paling dijaga ketat di planet ini. Puluhan UAV bertenaga jet membuat radar Rusia kewalahan dan menyelinap langsung ke jantung kota, membakar infrastruktur energinya. Moskow seharusnya menjadi lubang hitam bagi pesawat musuh. Jadi, mengapa Ukraina tiba-tiba mempertaruhkan segalanya untuk menyerang jantung musuh? Selama bertahun-tahun sejak awal invasi Rusia ke Ukraina, ibu kota negara itu Kiev telah mengalami beberapa serangan yang paling mengerikan dan memilukan. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, penduduk Kiev dengan ketakutan menyaksikan rumah mereka dihantam oleh kawanan drone Rusia dan rudal jelajah. Kremlin tidak peduli apa yang mereka hantam. Mereka tidak hanya menargetkan sasaran militer atau infrastruktur penting, mereka juga menghantam sekolah, universitas, gereja, rumah sakit, gedung-gedung tempat tinggal, monumen, dan segala sesuatu di antaranya. Berkali-kali, warga sipil yang tidak bersalah terluka atau terbunuh, dengan jutaan orang terpaksa melarikan diri, dan mereka yang tertinggal harus menghabiskan hari-hari mereka dalam ketakutan, menunggu sirene serangan udara berikutnya yang tak terelakkan berbunyi. Serangan Rusia terus-menerus, dan pada 15 Juni 2026, negara itu melakukan salah satu serangan paling kejam dan tak berperi kemanusiaan. Sepanjang malam, rudal dan drone menghantam kota, sekali lagi menargetkan salah satu situs keagamaan dan budaya paling penting di Ukraina, Kompleks Biara Pochesk Lavra. Sudah ada sejak hampir 1000 tahun yang lalu, tempat indah ini telah menjadi mercusuar bagi umat Kristen di seluruh Eropa Timur. Sebuah tempat suci yang terkenal dengan kubah emasnya dan arsitekturnya yang menginspirasi, tempat ibadah dan kedamaian selama beberapa generasi. Dan dalam satu malam saja, Rusia membakar semuanya. Drone kamikaze Gran 2 miliknya menghantam atap biara, merusak kubah utama dan memicu kebakaran besar di dalam katedral Dormisan. Serangan itu memicu kemarahan luas. Perdana Menteri Ukraina Yulia Shevchenko menyebutnya sebagai serangan brutal terhadap rakyat dan warisan budaya kami. Kejahatan Rusia lainnya terhadap kemanusiaan, terhadap sejarah, terhadap kekristenan. Presiden negara itu Volodymyr Zelensky menyebutnya sebagai salah satu kejahatan paling serius Rusia terhadap budaya Kristen hingga saat ini. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebutnya sebagai tindakan kekerasan yang tidak ada gunanya. Namun kecaman diplomatik tidak memenangkan perang. Saat warga Kiev menyaksikan salah satu lokasi paling suci di kota mereka kembali terbakar, Komando Tinggi Ukraina bersumpah akan membalas dendam. Presiden Zelensky dan para jenderalnya tidak mau lagi hanya bertahan. Mereka sudah terlalu sering melihat skenario seperti ini terjadi di masa lalu. Mereka tidak memiliki senjata yang dibutuhkan untuk berhasil menyerang balik ibu kota Rusia dengan tingkat gempuran dan keganasan yang sama. Tapi itu dulu, dan ini sekarang. Rusia sudah mencari gara-gara, dan kini mereka akan merasakan balasannya. Ukraina tidak membuang waktu untuk merencanakan serangan balasan atas serangan kejam Rusia. Api masih berkobar di Pochesk Lavra, sementara para komandan militer dan tim intelijen Ukraina mulai bekerja merencanakan serangan paling ambisius sepanjang perang ini. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah melakukan banyak serangan yang berhasil, tidak hanya di sepanjang garis depan dan di wilayah pendudukan, tetapi juga melintasi perbatasan hingga ke wilayah Rusia. Dari pangkalan udara di Siberia Timur hingga terminal minyak di Sankt Petersburg, Ukraina telah menggunakan drone dan misil jarak jauhnya untuk menghancurkan target hampir di mana saja yang mereka inginkan. Mereka telah menghancurkan radar dan pertahanan udara Rusia, serta menciptakan jalur yang jelas mengejut target-target tersebut, mengirimkan drone mereka semakin dalam ke wilayah musuh. Membuat rakyat Rusia merasakan perang di negeri mereka sendiri, bukan dengan mengebom rumah dan rumah sakit mereka, tetapi dengan menghancurkan infrastruktur penting seperti kilang minyak dan pabrik produksi yang mendanai mesin perang Kremlin dan memungkinkan konflik terus berlanjut. Rencana Ukraina sangat jelas untuk semua orang.
menyerang Rusia di titik paling menyakitkan, menciptakan retakan di fondasi utama ekonominya, dan menyaksikan sisanya ambruk bagaikan rumah kartu. Itu adalah strategi yang berhasil. Tetapi satu target selalu berhasil mengelabui para spesialis drone Ukraina, pasukan sistem tak berawak, dan target itu adalah Moskow. Sejak masa Perang Dingin, ibu kota Rusia telah dianggap sebagai lubang hitam sejati bagi pesawat musuh. Sebagai tempat tinggal Presiden Rusia, pemerintahan, dan sebagian besar elit serta oligark negara itu. Tempat ini selalu menjadi lokasi yang paling dijaga ketat di seluruh 6,6 juta mil persegi wilayah Rusia, dan di bawah Putin, pertahanan kota ini justru semakin kuat. Lingkaran konsentris radar, baterai rudal anti pesawat, dan sistem peperangan elektronik yang kuat telah dipasang di sekelilingnya. Sehingga bahkan jika ancaman musuh entah bagaimana berhasil melewati garis pertahanan pertama, mereka masih harus menembus beberapa lapisan perlindungan lagi sebelum bisa mencapai inti pusat kota. Karena hal ini, setiap kali Ukraina berani melancarkan serangan apapun ke Moskow, hasilnya seringkali kurang memuaskan. Bukan berarti Kiev tidak mencoba. Ukraina telah berupaya menyerang Moskow selama bertahun-tahun, dimulai pada tahun 2023. Namun banyak dari serangan-serangan itu berakhir dengan cara yang sama. Pertahanan Rusia berhasil menjatuhkan sebagian besar, jika tidak semua, ancaman dari Ukraina, dan hanya kerusakan yang sangat minimal yang tercatat. Pejabat lokal Rusia bahkan merayakan insiden-insiden ini, melihatnya sebagai bukti nyata bahwa ibu kota mampu mempertahankan reputasinya. Kota itu tetap sekuat sebelumnya, dan tidak ada yang bisa dilakukan Ukraina terhadap hal itu. Di puncak kekuasaan, Vladimir Putin juga mempercayai anggapan tersebut. Dia tahu bahwa bahkan jika Ukraina berhasil menyerang kota-kota lain, Moskow akan selalu menjadi pengecualian, sasaran yang tak tersentuh, benteng yang tak tertembus. Pasukan harus membuktikan bahwa dia salah, dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan meniru taktik Rusia. Moskow telah membombardir Kiev dengan kawanan drone dalam jumlah besar selama bertahun-tahun, mengandalkan banyaknya aset udara mereka untuk melumpuhkan pertahanan kota itu. Ukraina akan melakukan hal yang sama. Dalam beberapa jam menjelang serangan pada 18 Juni, Ukraina mengumpulkan kekuatan besar, yang terbesar yang pernah diluncurkan ke Moskow, dengan sekitar 200 UAV secara keseluruhan. Mereka termasuk FP-1 jarak jauh, yang telah terbukti menjadi salah satu senjata serangan jarak jauh terbaik Kiev. Pesawat sayap tetap An-196 Liuchi dan Bars bertenaga jet, yang mampu mencapai kecepatan puncak hingga 435 mil per jam. Para komandan Kiev tahu bahwa tidak semua drone ini akan berhasil. Banyak yang akan ditembak jatuh, tapi itu tidak masalah. Selama beberapa berhasil menembus, itu sudah cukup. Malam tanggal 18 Juni, saat gelombang besar drone Ukraina mendekati wilayah udara Moskow, pertahanan udara kota itu langsung aktif. Seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Tapi kali ini berbeda. Kali ini ada jauh lebih banyak target daripada sebelumnya. Serangan-serangan sebelumnya lebih kecil dan lebih mudah ditangani. Radar Rusia mampu mengunci target satu persatu, mengirimkan data lokasi mereka secara real-time ke baterai pertahanan udara lokal yang kemudian menembakkan rudal untuk menghancurkan mereka. Namun sekarang, radar yang sama itu benar-benar dibanjiri. Puluhan titik memenuhi layar mereka dan membuat sensor mereka kewalahan. Pertahanan udara pun diaktifkan, menembakkan rudal pencegat ke udara. Namun meskipun mereka mampu menghadapi dan menghancurkan banyak pesawat yang masuk, mereka segera mulai kehabisan rudal yang siap ditembakkan ke udara. Drone umpan yang memimpin serangan Ukraina pun dihancurkan, berjatuhan dari udara. Sementara itu, drone rudal bertenaga jet yang jauh lebih berbahaya mengikuti di belakangnya. Bergerak jauh lebih cepat daripada UAV biasa, drone-drone ini hampir tidak memberi waktu bagi pertahanan Rusia untuk bereaksi saat mereka menembus lebih dalam ke wilayah udara kota. Dalam hitungan detik, kota itu berubah menjadi kekacauan total. Sirene serangan udara meraung-raung saat para tentara Rusia bergegas untuk menghadapi ancaman yang datang. Beberapa terlihat menembakkan roket dari peluncur bahu dengan putus asa ke udara, berharap bisa menjatuhkan drone sebelum mereka mengenai targetnya. Tim darat bergerak cepat melintasi jalan-jalan kota, berusaha naik ke tempat yang lebih tinggi agar bisa mendapatkan garis pandang terhadap target mereka. Tapi semua itu tak cukup dan sudah terlambat. Bentengnya telah ditembus. Yang bisa dilakukan Rusia sekarang hanyalah menyaksikan ibu kotanya terbakar. Para penduduk bergegas ke jendela mereka, mengambil ponsel dan kamera mereka untuk merekam kekacauan itu. Rekaman mereka segera menyebar di media sosial, memperlihatkan drone Ukraina terbang bebas di seluruh kota. Dampak psikologisnya langsung terasa.
Selama bertahun-tahun, jutaan orang yang menjadikan Moskwa rumah mereka telah mengalami perang di Ukraina, sebagian besar melalui siaran TV dan pernyataan resmi dari Kremlin. Bahkan ketika konflik melampaui batas Ukraina dan menyeberang ke wilayah perbatasan Rusia, Moskwa tetap relatif jauh dari kenyataan pertempuran. Sekarang akhirnya perang telah sampai ke ibu kota. Dan segera, dengungan drone akan digantikan oleh suara ledakan besar saat mereka mengincar target utama mereka. Bukan gereja, bukan monumen, bahkan bukan pangkalan militer atau gedung pemerintahan, melainkan salah satu infrastruktur energi terpenting di kota ini. Setelah menembus perimeter pertahanan ibu kota, sebagian besar pasukan serang Ukraina langsung menuju kilang minyak utama. Di distrik Kapotnya Moskwa, di sudut tenggara ibu kota, kompleks industri besar ini bukan sekedar infrastruktur energi biasa, melainkan bagian penting dalam perekonomian Moskwa dan sumber energi utama bagi kota itu sendiri serta wilayah sekitarnya, di mana 40% bensin Moskwa dan sekitar 50% bahan bakar dieselnya diproduksi. Bahkan ketika kilang minyak dan infrastruktur energi di bagian lain negara ini telah diledakkan atau dibakar akibat serangan Ukraina, Moskwa selalu dapat mengandalkan kilang-kilang lokalnya sendiri, seperti yang satu ini, untuk memastikan pasokan listrik tetap terjaga. Tapi semua itu akan segera berubah. Tanpa pertahanan serius yang tersisa untuk menghentikan mereka, drone-drone itu melaju cepat menuju target mereka, dan beberapa dilaporkan menghantam tangki penyimpanan bahan bakar utama fasilitas tersebut. Warga setempat merekam adegan menakjubkan itu dengan kamera saat atap tangki terlepas sepenuhnya, terlempar ratusan kaki ke udara sebelum akhirnya jatuh kembali ke tanah. Dalam hitungan detik, kobaran api yang dahsyat melahap kilang itu saat api dengan rakus membakar ribuan galon minyak yang disimpan dan diproses di sana. Ini bukanlah kilang pertama yang berhasil dihancurkan oleh Ukraina. Sejak tahun 2024, pasukan Ukraina telah melakukan kampanye berkelanjutan yang bertujuan untuk secara sistematis melenyapkan semua infrastruktur energi yang bisa mereka temukan sendiri. Serangan-serangan ini mungkin tidak terlalu berdampak besar, namun jika dijumlahkan, dampaknya sangat besar. Berkat serangan-serangan ini, produksi minyak Rusia kini hanya sebagian kecil dari sebelumnya, dan itulah sebabnya ekonomi negara tersebut telah lumpuh. Ukraina berhasil merusak fasilitas penting lainnya, satu lagi titik penting dalam kerajaan energi Kremlin. Dan ini menunjukkan bahwa ibu kota Rusia tidak lagi menjadi tempat yang aman seperti beberapa dekade sebelumnya. Serangan ini tidak hanya memicu ledakan spektakuler di layar televisi dan tajuk berita di seluruh dunia. Serangan itu menargetkan infrastruktur penting tepat di bawah hidung Putin, meruntuhkan semua yang pernah ia katakan tentang keamanan kelas dunia Moskow dan pertahanan udara yang tak terkalahkan. Dan serangan itu tidak berhenti di situ. Meskipun sebagian besar perhatian saat itu dan setelahnya tetap tertuju pada Moskow, belakangan terungkap bahwa ratusan drone Ukraina lainnya telah dikirim ke berbagai target lain. Presiden Zelensky melaporkan adanya serangan di pusat bahan bakar di wilayah Rostov, Rusia misalnya, serta serangan terhadap infrastruktur di wilayah pendudukan. Rusia merasakan amarah Ukraina dan menyaksikan kekuatan yang semakin besar dari negara tetangga yang dulunya bersahabat, yang kepercayaannya dilanggar dengan begitu kejam saat Rusia memulai invasi besar-besaran pada Februari 2022. Dan bahkan ketika drone-drone Ukraina terakhir mengenai target mereka atau menghilang dari langit, dampak dari serangan ini bisa dilihat, didengar, dan dirasakan. Dari asap di atas kota, terdengar desahan warga dan tindakan panik para pejabatnya. Saat langit di atas Moskow dipenuhi asap tebal, para pemimpin kota itu bergegas merespon insiden tersebut. Pernyataan-pernyataan pun segera disiapkan dan disampaikan kepada media. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin berusaha tetap tegar, mengklaim bahwa pertahanan udara Moskow berhasil menembak jatuh hampir 200 drone Ukraina, sambil diam-diam mengakui bahwa beberapa di antaranya berhasil menembus dan menghantam kilang minyak. Sementara itu, jaringan transportasi ibu kota yang luas dan sibuk mulai kacau. Karena khawatir ini mungkin hanya gelombang pertama dari serangan yang lebih besar, pihak berwenang terpaksa mengeluarkan perintah darurat. Keempat bandara di kota itu terpaksa menghentikan operasi sementara. Lebih dari 500 penerbangan dibatalkan atau ditunda. Dan di Sheremetyevo, bandara terbesar dan tersibuk di seluruh Rusia, pasukan keamanan memerintahkan evakuasi total, mengirim ribuan penumpang yang panik keluar ke jalanan. Di tempat lain di sekitar kota, dampak serangan itu dirasakan dengan cara yang berbeda. Reruntuhan yang jatuh dari drone yang dicegat dan rudal anti pesawat yang nyasar dilaporkan berjatuhan di lingkungan-lingkungan, memicu kebakaran hebat di sebuah pusat perbelanjaan lokal. Jalan-jalan di bagian selatan dan timur Moskwa
juga harus ditutup sementara untuk semua lalu lintas, menyebabkan kemacetan parah saat asap tebal berbau menyengat mulai terbawa angin, menyebar semakin jauh ke seluruh kota. Karena berupaya keras mengecilkan dampak serangan seperti ini, otoritas Rusia juga telah melarang warga untuk membagikan video atau gambar serangan drone secara daring. Namun mereka tidak bisa menghentikan banjir konten yang segera memenuhi media sosial saat warga Moskwa beralih ke Telegram dan platform lainnya membagikan video, foto, dan catatan suara merinci secara persis apa yang terjadi, memperlihatkan drone di atas kepala serta ledakan akibat serangan itu. Beberapa warga setempat terdengar menangis terisak-isak dalam keadaan sangat terkejut. Beberapa orang mengungkapkan keterkejutan mereka atas betapa mudahnya pertahanan kota mereka ditembus dan rasa takjub bahwa kota kelahiran mereka tiba-tiba terasa seperti zona perang. Beberapa dari mereka yang lebih bersimpati kepada Ukraina hanya mengatakan bahwa serangan seperti ini memang sudah lama diperkirakan akan terjadi. Reaksi dan pendapat beragam, tetapi semua orang di kota pada 18 Juni melihat hal yang sama. Mereka melihat pertahanan kota mereka gagal memberikan perlindungan. Mereka melihat drone Ukraina memasuki wilayah udara mereka tanpa hambatan dan menyerang langsung ke jantung negara. Mereka bahkan melihat apa yang disebut hujan hitam mulai turun beberapa jam setelahnya, saat asap dan partikel bahan bakar dari kebakaran kilang masuk ke atmosfer dan perlahan-lahan terbawa angin dan perlahan turun, mengendap di beberapa bagian kota, melapisi bangunan dan kendaraan dengan kabut hitam berminyak. Selama bertahun-tahun, warga Ukraina di Kiev dan kota-kota lain telah mengalami serangan seperti ini dan banyak yang jauh lebih buruk. Mereka telah kehilangan teman, keluarga, dan tetangga. Mereka telah melihat jalanan dan bangunan yang mereka kenal dan tempat mereka tumbuh hancur. Namun pada 18 Juni, Ukraina tidak mengebom rumah-rumah warga atau tempat ibadah. Ukraina tidak membantai warga sipil, tetapi Ukraina membuat mereka dan kota mereka merenungkan kenyataan pahit, sambil juga melumpuhkan satu lagi bagian penting dari infrastruktur energi Kremlin dan meninggalkan Putin untuk membereskan sisa-sisanya serta menghadapi akibat yang memalukan. Sekali lagi, dari Presiden Zelensky pesannya jelas, kami tidak menginginkan perang ini dan tidak pernah menginginkannya. Tapi jika Ukraina terbakar, Moskow kalian juga akan terbakar. Putin mungkin tidak pernah mempercayai kata-kata itu sebelumnya. Sekarang dia tidak punya pilihan lain. Vladimir Putin bukanlah penguasa otoriter pertama yang menyadari kenyataan bahwa mereka tidak lagi aman. Ketika militer Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan Nicolas Maduro dari kekuasaan di Venezuela, mereka sepenuhnya melewati tentara regulernya. Untuk melihat secara persis bagaimana pasukan Amerika menyeret seorang diktator langsung keluar dari istananya yang dijaga ketat, klik video di layar Anda sekarang, dan kita akan bertemu di medan perang berikutnya.